Malasari dari mana ya Bu? Maaf. Dari Sambas Ibu, nanti dilanjutkan dengan Umi Nur Aini ya dari Man 1 Sambas. Ibu silakan. Oke Ibu, saya hanya ingin sharing saja mungkin ya. Silakan Ibu. Saya ambil contoh. Terima kasih. Pertama kami ucapkan ke Pak Kabid, Pak Kama, Pak Aji Jena telah mengadakan kegiatan Zoom yang sangat besar manfaatnya bagi kita semua. Ibu Iza, yang pertama mungkin kita memang tidak perlu mengomentari Juknis ya, BOS 752 tahun 2021. Namun kalau kita lihat di Juknis itu, terutama di bab 6 itu, kita lihat Juknis itu lebih bicara kepada kalau pelaksanaan UM itu PTM ya Bu. Ya. Iya, kalau kita lihat di bab 6-nya itu lebih mengarah ke PTM. Padahal nanti pada pelaksanaan UM kita menyesuaikan dengan kondisi masing-masing kabupaten kota. Nah, kita lihat ini, jadi pelaksanaan UM-nya masih jenis PTM. Nah, tapi nanti kalau misalnya teman-teman di kabupaten kota yang tidak melaksanakan PTM pun dimaklumi. Itu yang pertama ya Bu Iza. Ya. Yang kedua, kita lihat untuk pelaksanaan ujian banyak pilihan yang bisa dilakukan oleh satuan pendidikan seperti yang Bu Iza sampaikan. Jadi hanya perlu penguatan kembali, penekanan mungkin kembali kepada teman-teman. Yang pertama, bukan jumlah soal yang menjadi perhatian, ya. Jadi tadi masih ada yang bertanya berapa jumlah soal, bla 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 kan? Bukan jumlah soalnya yang menjadi perhatian, banyak. Tapi kalau misalnya sedikit sudah mewakili, sudah ada soal hot yang muncul, yang itu yang lebih diutamakan ya Bu. Itu satu. Yang kedua, tadi saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Iza, kita dapat memberdayakan MGMP. Betul itu, kalau di MI, KKG, kalau di MTSMA, MGMP. Mungkin hanya seperti yang disampaikan oleh Pak yang dari Ketapang ya, memang waktu kita ini sangat mepet, gitu, sangat mepet. Dalam artian pemberdayaan MGMP bukan pembuatan soal, tapi penyusunan kisi-kisi mungkin yang dimaksudkan Bu Iza. Karena kalau yang disampaikan disampaikan Bu Iza, kita tidak bisa dikembalikan ke MGMP. Kenapa? Pertimbangannya pertama adalah kondisi siswa. Yang kedua adalah penyampaian materi yang tidak sama. Ya, jadi makanya Juknis 752 ini dikembalikan kepada satuan pendidikan. Kembalikan, kecuali tadi yang disampaikan kembali oleh Bu Iza, kecuali bagi madrasah yang belum melaksanakan akreditasi atau SDM-nya belum dapat melakukan pembuatan soal yang seperti yang disampaikan oleh Bu Iza. Seperti itu ya Bu? Baik Bu. Jadi mungkin saya lebih banyak sharingnya ini ya, jadi ada penguatan kembali yang perlu disampaikan kepada Bapak Ibu guru atau Bapak Camat ya. Nah, terus jadi seperti yang disampaikan tadi yang Ketapang ya, itu inovasi yang cukup baik berbasis Android atau Google Chrome atau lain sebagainya. Tidak mesti ujian tulis. Nah, ada pertimbangan kalau ujian Google Chrome atau menggunakan aplikasi lain, salah satu pertimbangannya penghematan pembiayaan dan masa COVID ini. Demikian Bu Iza, sebatas masukan saja Bu Iza ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Komalasari atas pertanyaannya. Ini sangat membantu ya Bapak Ibu. Mungkin ke Bu Komalasari dulu ya Ibu. Jadi untuk soal memang betul Ibu, kan itu yang kita permasalahkan. Tapi mungkin untuk penyusunan soal sendiri ya Ibu, karena mungkin waktunya juga sudah mepet dan sebagainya, banyak kendala-kendala lah yang tidak bisa kita prediksi.
Kemudian yang kedua untuk MBMP bisa Bu, alternatif yang kita pakai mungkin hanya untuk perselisihan ini saja. Kemudian untuk soalnya dikembalikan lagi kepada guru mata pelajarannya masing-masing. Itu masukannya baik Bu. Tetapi kadang ada juga yang kemarin ada yang bertanya langsung ke saya, Ibu ada langsung diserahkan soalnya, sebenarnya seperti itu. Mungkin ada yang seperti itu, ini bisa kita bantu Bapak Ibu. Nah, tapi alangkah lebih baiknya kita mungkin hanya merumuskan kisi-kisi saja, ya memang betul itu ya Bu ya. Jadi untuk penulisannya itu dikembalikan lagi kepada guru masing-masing, disesuaikan dengan kondisi tentunya. Kondisi dari peserta didik kita, kemudian penggunaan KD yang digunakan oleh Bapak Ibu, karena dalam penentuan KD di masa COVID-19 ini juga harus ada aturan-aturannya Bapak Ibu, ya, karena adanya kurikulum darurat itu sehingga guru diberikan keleluasaan untuk memilah KD mana yang harus disampaikan, KD mana yang mungkin karena tidak terlalu relevan atau tidak terlalu penting, ya, tidak urgent, jadi tidak perlu disampaikan dan sebagainya. Terima kasih Ibu. Mas Ari dari Man 119. Selanjutnya silakan Ibu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ibu. Ya, salam kenal Bu Nur Izzah yang kami hormati. Sungguh sebuah penghormatan bagi kami pada hari ini ada kegiatan yang luar biasa dalam kondisi COVID, namun kita masih bisa bersilaturahmi ilmu dan berbagi ilmu. Dan Ibu, alhamdulillah tadi Ibu Bunda Kemalasari merupakan pengawas MA yang luar biasa bagi kami, yang selalu hadir membimbing kami khususnya di Kabupaten Sambas. Nah, untuk saat ini mungkin ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan kepada Ibu Nur Izzah sebagai pemateri. Ini telah disampaikan bahwa tentang pos, kegiatan ujian, dan teknis pembuatan atau juknis pembuatan soal hot. Nah, di sini insya Allah kita akan mengikuti juknis tersebut. Namun begini Bu Nur Izzah, untuk kisi mapel keagamaan itu yang sangat kita perlukan juga, karena di sini di Man 1 Sambas kita selain kelas IPA, IPS, kita juga ada kelas keagamaan. Jadi apakah memang kita menyesuaikan saja soal yang kita buat atau memang ada juknis khusus dari pusat gitu, agar sesuai dengan pelaksanaan ujian nanti kita tuh memang sesuai dengan juknis itu. Nah, itu yang pertama. Untuk selanjutnya, ya, Ibu Nur Izzah, insya Allah di Man 1 Sambas kita akan melaksanakan UM, yaitu mulai tanggal 15 sampai 24 Maret. Nah, seperti itu. Dan juga insya Allah, Dewan Guru kita juga sudah kita pandu bagaimana cara atau teknis pembuatan soal hot sesuai dengan juknis soal hot yang telah diedarkan dari kementerian. Namun sebagaimana yang telah disampaikan tadi, kami itu sangat berharap apabila tahun depan atau berikutnya ada kegiatan seperti ini mungkin harus lebih cepat, karena teman-teman kita memang sudah disiapkan dan sekarang persiapan kita untuk ujian itu. Nah, terima kasih Bu Nur Izzah. Kami mohon selalu ilmunya untuk dibagi kepada kami. Apalagi yang merupakan tutor yang sangat kami harapkan untuk bisa hadir, bahkan mungkin datang ke Sambas. Terima kasih Bu Nur Izzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Untuk yang ingin bertanya, saya jawab pertanyaan dari Ibu ya, dari Man 1 Sambas. Terima kasih Ibu. Insya Allah nanti kalau ada waktu, kalaupun kami diundang kapanpun, insya Allah kami siap untuk datang ke sana. Karena kami partner Ibu, mungkin nanti saya bisa berkolaborasi dengan Pak Sutardi. Jadi untuk mapel umumnya Pak Sutardi, mungkin nanti untuk mapel agamanya, insya Allah kita bantu sama-sama, kita bimbing sama-sama Ibu. Kemudian untuk pertanyaan yang pertama Ibu, kemarin sempat ada yang menanyakan ya ketika pembekalan itu berlangsung.
Jadi khusus untuk mata pelajaran untuk madrasah aliyah yang kejuruan, itu memang tidak ada Bu kisi-kisinya. Jadi Bapak Ibu guru yang mengajar silahkan bisa dengan mudah untuk memilah-milah materi yang sudah mungkin disampaikan Bapak Ibu dalam proses pembelajaran baik itu tatap muka maupun melalui daring. Jadi diberikan kewenangan sepenuhnya untuk guru masing-masing ya Ibu, dan tidak ada juknisnya secara khusus untuk mata pelajaran agama sama dengan untuk mata pelajaran umum. Ini tidak ada Ibu. Kemudian untuk yang kedua, tadi pelaksanaannya dari tanggal 15 Maret ya Bu ya. 15 Maret sampai tanggal 26. Ya, bulan Maret juga ini sudah sangat mepet sekali. Kalau memang soal itu sudah dibuat dan sesuai dengan kaidah HOTS, ya Ibu, nanti komponen-komponennya akan saya sebutkan. Kalau memang itu sama, ya udah nggak apa-apa Bu, pakai itu aja. Iya. Nah, tetapi kalau memang kira-kira sudah menyusun soal, tetapi tidak ada stimulusnya, kemudian tidak sesuai dengan karakter dari HOTS sendiri, nah mungkin ini perlu direvisi Ibu. Ya, direvisi mungkin di soal-soal tertentu yang misalnya levelnya C1, levelnya L1 atau L2, loh ini harusnya L3 kok L1, ini bisa kita ubah Ibu. Jadi tidak mengubah secara keseluruhan. Itu untuk soal ujian madrasahnya berapa butir soal semuanya Bu? Jumlah soalnya ada berapa Bu? Nah, insya Allah untuk pembelajaran yang non bukunya kita menggunakan 30 soal. Yang non hitungan soal, yang hitungan kita menggunakan 30 soal. 30 soal Ibu ya. Kemudian untuk tingkatan level kognitifnya ada persebarannya Bu? Kita ikut petunjuk pos sesuai dengan petunjuk pos. Oh iya. Pos ujian. Iya. Ya, kalau memang kira-kira ada kesesuaian dengan yang mungkin tadi saya sampaikan, itu tidak masalah Ibu. Yang jelas soal itu harus sudah masuk kategori HOTS seperti itu. Kemudian untuk persebarannya mungkin antara level 1, level 2, level 3 mungkin bisa dilihat kembali Ibu. Karena di situ persebarannya untuk level 1 itu dari kelas 10 itu 20 gitu ya. 20, kemudian ada 50 dan 30 dari semua jenjang kelas 10, kelas 11 bisa dilihat. Mungkin kalau memang sudah dibuat dan kira-kira sudah sudah basic course, nah itu bisa digunakan kembali, tapi boleh sambil dilihat ya Bu ya dengan rekan tadi. Mungkin pertanyaannya. Ya. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu. Sama-sama Ibu. Silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau sharing lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Maaf. Pak Sudirman. Masih mencari saya. Ya. Oh Pak Sudirman. Dari Abah Sudirman. Ya, dari MI Al Rahmah. Ya. Oh dari Sekadau. Kemarin silakan, ada kisi itu masalah pembuatan soal. Jadi untuk sementara tetap kisi pembuatan soal persentasenya. Kemudian yang ingin tentang soalnya itu Bu. Jadi berapa yang harus kita buat? Memang secara cuma untuk jumlah soal itu. Terima kasih Bu. Ibu ya. Baik Pak, maaf suaranya putus-putus, nggak terlalu jelas Pak. Mohon maaf diulangi lagi Pak, bisa. Ini Pak, ini Bu, masalah soalnya itu yang ingin kami tanyakan. Secara juknisnya sudah ada, cuman untuk jumlah soalnya ada ketentuan. Apakah tergantung kepada sekolah yang bersangkutan sesuai dengan kondisi saat ini. Itu aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Bapak atas sambutan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Sekarang ya. Jadi tadi di penjelasan yang sudah saya sampaikan, memang tidak ada ketentuan soal Pak. Tidak ada ketentuan soal jumlahnya harus berapa. Ya, yang jelas dari Kasubdit itu hanya berpesan agar soal yang disajikan kepada para peserta didik untuk ujian madrasah itu soalnya harus mengarah ke soal host. Jadi yang digunakan itu soal host. Jadi Bapak mungkin bisa bisa bermusyawarah dulu gitu ya, mungkin dengan KKM-nya atau dengan para gurunya di madrasah seperti apa untuk pembuatan soalnya, apakah mampu untuk membuat soal misalnya 20 atau 30 dan seterusnya. Untuk pilihannya itu pilihan ganda dengan ketentuan soal host, kemudian soal uraian juga bisa uraian juga ketentuan juga. Jadi tidak ada standarisasi harus berapa soal yang dikeluarkan ketika ujian madrasah, itu tidak ada Pak. Jadi mungkin bisa didiskusikan kembali, dimusyawarahkan kembali dengan